Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir pada malam ini untuk mengikuti sosialisasi terkait pemilihan delegasi NUDC KDMI tahun 2023. Untuk info lebih lanjutnya, saya akan tampilkan dalam presentasi saya. Oke, baik. Untuk pertama kali, kita akan membahas mengenai apa sih landasan hukum dari eh, NUDC dan KDMI itu sendiri. Jadi NUDC dan KDMI ini merupakan program yang didirikan oleh Puspresnas yang tujuannya itu untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, terampil, kompeten, dan berbudaya. Salah satu usaha atau upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui kompetisi debat yang terdiri dari dua sistem, yaitu NUDC atau National University Debating Championship dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI. Tujuan dari NUDC dan KDM ini merupakan meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan universitas, meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa itu tersendiri. Kemudian, untuk meningkatkan pola pikir kritis, pola pikir kreatif, dan kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, logis, dan analitis, sehingga nantinya mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian, mengembangkan kemampuan mahasiswa Universitas Trisakti dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis, yang nantinya akan menciptakan karakter yang kuat dari mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat. Mengapa demikian? Karena dalam kompetisi berdebat, kita akan dihadapkan dengan mosi-mosi yang tidak hanya relevansinya di Indonesia saja, tetapi juga di luar Indonesia atau ranah internasional. Kemudian, sasaran dari kegiatan NUDC dan KDM ini adalah semua mahasiswa aktif, program sarjana, dan diploma Universitas Trisakti yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Tetapi ini akan memiliki syarat lebih lanjut yang nantinya akan saya bahas. Selanjutnya, di sini kita memiliki jadwal dan tahapan pendaftarannya. Jadi pendaftaran peserta NUDC dan KDM itu sudah dibuka sejak Rabu 30 November 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat yang nantinya akan ditutup pada Senin 19 Desember 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Seleksi NUDC ini dilaksanakan secara daring selama kurun waktu kurang dari 12 bulan sampai pengumuman tanggal pasti NUDC dan KDMI yang akan diterbitkan Puspresnas. Seleksi KDMI dilaksanakan secara daring selama kurun waktu dari 12 bulan sampai pengumuman tanggal pasti NUDC dan KDMI yang akan diterbitkan Puspresnas. Link untuk pertemuan atau latihan akan diinfokan menyusul. Kemudian, pengumuman delegasi terpilih NUDC dan KDMI tingkat Universitas Trisakti akan diumumkan H-3 bulan sejak pengumuman tanggal oleh Puspresnas. Pendaftaran delegasi NUDC dan KDMI Universitas Trisakti untuk seleksi tingkat wilayah dan nasional nantinya akan didampingi oleh bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Trisakti. Diadakannya sosialisasi ini karena kita memiliki perbedaan antara sistem yang tahun lalu dengan yang tahun ini. Jadi, tahun lalu itu kita memiliki format bahwasanya setiap fakultas mengirimkan delegasinya dan nantinya akan diperlombakan dengan fakultas-fakultas lain, sehingga pemenangnya akan dipilih menjadi delegasi tahun tersebut. Namun, hal ini sudah berbeda pada tahun ini, karena kita tidak akan lagi melaksanakan dalam format perlombaan tersebut, tetapi kita akan melakukan dalam format setiap fakultas mengirim perwakilannya ke Trisakti Voice, dan perwakilan tersebut akan mengikuti masa training di Trisakti Voice yang nantinya akan dilakukan seleksi secara internal pada masa training.
Perwakilan yang memiliki kemampuan berdebat yang baik dan mampu mengikuti tata tertib dengan benar akan terpilih menjadi perwakilan Universitas Trisakti. Hal ini kami lakukan karena untuk menciptakan pertandingan yang lebih fair. Karena apa? Ketika delegasi dikirimkan, maka artinya kita tidak mengalami lagi kesetimpangan terkait ilmu berdebat yang dimiliki oleh setiap perwakilan atau delegasi fakultas. Karena semuanya akan diajarkan terlebih dahulu mengenai skill dalam berdebat ataupun ilmu-ilmu dasar dalam berdebat. Peserta yang paling optimal dan memiliki progres dalam latihan dan mampu mengikuti tata tertib dengan baik akan menjadi delegasi terpilih. Seleksi NUDC dan KDMI ini masing-masing akan melibatkan tim debat mahasiswa berasal dari seluruh fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti dan akan ditraining menggunakan model British Parliamentary Debate dan ASEAN Parliamentary. Jadi, model British Parliamentary ini merupakan debate yang terdiri dalam satu match-nya itu terdiri dari 4 tim yang dimana satu timnya terdiri dari 2 orang, sedangkan ASEAN Parliamentary yaitu terdiri dari 2 sisi yang dimana setiap sisinya itu terdiri dari tiga orang. Ini merupakan syarat-syarat siapa saja sih yang sebenarnya yang boleh mengikuti atau menjadi delegasi fakultas atau mengikuti delegasi NUDC dan KDM ini. Debater adalah mahasiswa aktif, program sarjana maksimal semester 10 atau diploma maksimal semester 6 untuk D3 dan semester 8 untuk D4 yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan pada halaman http://pddikti.kemdikbud.go.id dan debater ini bukan merupakan mahasiswa yang menempuh gelar S2. Setiap fakultas dapat mengirim satu tim debat NUDC dan satu tim debat KDMI dengan menerbitkan surat bagi mahasiswa sebagai delegasi fakultasnya. Artinya, karena jumlah yang bisa dikirimkan dari setiap fakultas itu terbatas, kami menyarankan kepada setiap fakultas untuk bisa melakukan seleksi internal terhadap delegasi mana yang akan dikirimkan untuk mewakili fakultasnya. Kemudian, dimungkinkan juga pembentukan satu tim debat yang anggotanya berasal dari 2 fakultas berbeda, sesuai aspirasi mahasiswa. Artinya apa? Sebagai contoh, FALTL boleh mengirim satu tim debat KDMI, satu tim debat NUDC, dan satu tim debat campuran atau lintas fakultas, yang artinya FALTL ini akan bergabung dengan fakultas yang lain seperti FH, FTSP, tergantung dari kesepakatan yang dilakukan oleh tim-tim debat atau mahasiswa yang ingin menjadi delegasi dengan melampirkan surat tugas dari pimpinan fakultasnya masing-masing. Ini merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mengikuti lomba debat NUDC dan KDMI. Diwajibkan melampirkan registrasi dengan persyaratan yang dibutuhkan yaitu fotokopi kartu tanda mahasiswa atau KTM, pas foto 3x4 sebanyak 2 soft copy, surat tugas sebagai perwakilan resmi dari masing-masing fakultas. Registrasi peserta dilakukan oleh mahasiswa secara daring melalui pengisian Google Form pada tautan berikut. Next. Semua tim yang terdaftar sebagai peserta debat akan di-training dalam format selayaknya kompetisi NUDC dan KDMI tingkat wilayah atau nasional dengan sistem penyisian per 3 bulan bagi perwakilan yang tidak mampu mengikuti proses latihan secara optimal. Artinya apa? Di sini kita memiliki tata tertib pada masa training. 1. Peserta itu hadir paling lambat 10 menit sebelum latihan rutin dimulai. Peserta harus melakukan registrasi dan melengkapi persyaratan sebelum mengikuti latihan debat. Jadi artinya walaupun kita sudah tahu bahwasanya pasangan A ini merupakan perwakilan dari fakultas A, tapi ketika dia belum melengkapi syarat dan registrasi, maka kami tidak bisa menganggap bahwasanya dia adalah delegasi resmi yang dikirimkan oleh fakultas. Kemudian, peserta itu wajib hadir latihan, kecuali mengalami force major seperti sakit, dan hal ini bisa dapat dilakukan dengan memberikan surat keterangan sakit, duka cita kerabat,
bencana alam, masalah teknik seperti mati listrik yang massal, atau hal-hal yang tingkat urgensinya lebih tinggi. Kemudian, peserta harus sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pihak fakultas. Pergantian perwakilan hanya dapat dilakukan maksimal 1 kali hingga seleksi delegasi dilakukan. Artinya apa? Kita kan membuat open recruitment itu tanggal 30 November. Katakanlah Fakultas A melakukan registrasi tanggal 15 Desember. Selagi kita belum menutup pendaftaran, pihak fakultas boleh mengganti delegasinya, tapi hanya sampai tanggal 30, artinya sebelum pendaftaran itu ditutup, dan hanya boleh 1 kali saja pergantian delegasi fakultas. Kemudian, peserta itu tidak diperbolehkan untuk tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa kabar saat periode masa pelatihan. Dan peserta wajib menyediakan waktunya untuk latihan. Artinya apa? Kenapa kami di sini menyiapkan tata tertib yang seperti ini? Karena apa? Delegasi NUDC dan KDM ini merupakan sifat yang lombanya nasional. Artinya nantinya itu kita akan berlomba melawan fakultas-fakultas lain dan membawa nama besar universitas kita. Jadinya kita harus benar-benar menyiapkan hal ini dan kita harus bertanding dalam keadaan yang layak dan proper. Kemudian sanksi. Di sini kami menyediakan sanksi agar apa? Agar hal ini dapat memicu para delegasi fakultas untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya. Jadi yang pertama, pelanggar tata tertib sebanyak 3 kali dikenakan sanksi surat teguran yang akan diterbitkan oleh fakultas. Artinya apa? Kami di sini sebagai pihak Trisakti Voice nantinya akan bekerja sama dengan coach untuk mencari tahu siapa saja mahasiswa yang tidak mengikuti tata tertib yang telah dibuat. Lalu kami akan menyampaikan kepada fakultas bahwasanya delegasi fakultas ini memiliki masalah terkait kedisiplinan. Artinya apa? Kamu semua membawa nama baik fakultasmu, jadi lakukanlah tugas itu secara baik, latihanlah secara optimal, yang nantinya kamu bisa membanggakan uh, fakultasmu, karena apapun dan sesulit apapun nanti yang akan dihadapi, kami yakin di sini bahwasanya hal itu akan setimpal dengan pengalaman yang kamu dapatkan, karena ini merupakan salah satu kompetisi yang besar. Kemudian, pelanggar tata tertib yang mendapatkan surat teguran lebih dari 1 kali, setelah diberikan surat teguran pertama, akan resmi diskualifikasi terhadap perwakilan tersebut. Kemudian, ketentuan dan peraturan dalam pedoman ini dapat diubah dan disempurnakan sewaktu-waktu demi efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi. Ketentuan peraturan yang belum diatur dalam pedoman ini bersifat menentukan terhadap proses seleksi, dapat dirumuskan dan disepakati secara bersama dalam technical meeting nantinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman dan ibu bapak ingin bertanya, saya buka section question and answer. Terima kasih. Apakah teman-teman dan ibu bapak perwakilan fakultas ada yang ingin ditanyakan atau ada penyampaian dari saya yang mungkin kurang jelas? Biar saya jelaskan kembali. Selamat malam Kak. Iya, selamat malam. Ya, izin bertanya Kak, itu untuk persyaratan KTM untuk maba itu bisa diganti oleh apa ya Kak? Atau bisa menggunakan KRS Kak? Iya, boleh. Pergantian KTM-nya boleh menggunakan KRS ya, kalau misalnya belum punya KTM. Dari Valtel udah cukup jelas, Kak. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang lain atau ibu bapak, bagaimana? Maaf, tadi mungkin saya terlewat. Mulai pelatihannya
kapan ya dan jam berapa ya? Mohon maaf, saya mungkin kelewat tadi. Kasih. Baik, untuk pelatihannya itu dimulai dari Januari dan kita akan berhenti latihan itu eh, Hamin 1 minggu atau 2 minggu setelah eh, proses seleksi delegasi NUDC itu dilaksanakan oleh Puspresnas. Sebenarnya latihan ini juga sebenarnya nggak bakal mengganggu jam kuliah karena kami akan memutuskan waktu latihan itu bersama nanti delegasi terpilih, delegasi fakultas, yang dimana kami akan memilih jadwal latihannya itu pada malam hari, artinya tidak mengganggu jadwal kuliah teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya ada jadwal kuliah dari delegasi fakultas itu ada yang tabrakan, kita bisa kita bisa brainstorm buat cari gimana sih pasnya, atau kita bisa lakukan itu dari hari Sabtu atau Minggu, seperti itu. Itu daring ya? Iya betul, kita melaksanakan latihannya secara daring. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Ya, Kak, izin bertanya. Untuk terkait PPT sosialisasinya nanti apakah akan diberikan atau gimana ya, Kak? Iya, baik, bakal saya kirim sekarang. Oh ya, baik. Terima kasih ya, Kak. Filenya dalam proses pengiriman ya, dan untuk perwakilan fakultas ini dimohon untuk menyampaikan kepada teman-teman fakultas yang lain, dan jika banyak yang mau menjadi delegasi fakultas, boleh dilaksanakan penyaringan secara internal. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Karena jika tidak, eh, agar kita sudahi saja sehingga pertemuannya akan lebih optimal. Dari saya sudah cukup, Kak. Baik, bagaimana dari FEB, FKG, atau FLTL, atau FTSP? Sudah jelas Kak default TL, terima kasih. Baik, karena teman-teman fakultas, maka dari itu saya akhiri proses sosialisasi ini, kantongkan waktunya untuk teman-teman, Ibu Bapak. Saya Fiona, perwakilan dari Divisi Turnamen and Training Privat. Terima kasih, Kak. Pak